bener-bener berusaha semoga semua seneng di hari pernikahan kita. Hai guys, kenalin aku Cindy. Aku mau share pengalaman aku yang paling berkesan buat aku, yaitu menikah di budget yang menurut orang mungkin gak masuk akal, yaitu aku ada di budget 10 juta. Jadi first of all, semoga ini bisa jadi masukan atau tambahan informasi buat teman-teman yang mau nikah dengan budget terbatas, atau buat teman-teman yang mungkin uangnya itu lebih baik untuk proses setelah nikahnya, yaitu setelah berumah tangga, kayak misalnya beli rumah, beli mobil, atau kebutuhan rumah tangga, karena kayak itu aja udah cukup banyak. Disclaimer, ini bener-bener pengalaman aku, bener aku yang handle, aku dan suami aku yang handle, dari mulai budgetnya sampai semuanya, nyari survei, sampai prosesnya, sampai afternya juga itu benar-benar aku dan suami semua yang pegang. Nanti aku bakal share perincian budgetnya, pos-posnya gitu. Aku lokasinya di Jakarta Timur, jadi kalian bisa banget dapat harga yang lebih murah atau mungkin lebih mahal, pokoknya tergantung range di wilayah kalian. Aku bikin posnya jadi 4 pos, yaitu people, hal-hal yang berkaitan dengan kitanya, produk yaitu si makanannya, place yaitu tempatnya, sama yang ini prosesnya. 4 hal itu aku bikin pos lagi jadi 4. Aku bakal share kayak sketsanya gitu, antara penting, gak penting, sama harus sama nggak harus. Itu aku masukin perencanaan dari people itu kayak dari pengantinnya itu, attire, make up, calon pengantin pria dan calon pengantin wanita. Terus dari makanannya aku pilih yang penting-penting dulu, terus baru pondokannya. Pokoknya aku bakal tulis lah di sini ya guys. Ini dia guys sketch plan-nya. Kalian boleh banget screenshot ini. Untuk bagian yang gak harus dan gak penting itu akhirnya finally aku cut sama sekali, jadi bener-bener gak ada. Dan kalau udah ada bagian kayak gini tuh kalian bisa langsung pos-posin yang mana yang penting dan harus diutamakan. Dan di pos-pos yang lain kalian bisa fleksibel, bisa ada yang dikurangin atau dipilih yang pilihan yang lebih murah gitu loh guys. Yang penting untuk perencanaan budget, karena kita kan seminimal mungkin tapi yang tetap worth it. Jadi kita paling penting adalah survei ke banyak tempat dan cari inspirasi ke banyak tempat dan banyak platform. Kayak aku pertama itu aku cari-cari dulu di internet. Kalian bisa banget cari di YouTube, di TikTok, di Pinterest, di Google. Pokoknya itu 4 hal itu yang paling banyak aku serap. Apakah ini harus atau nggak harus, apakah ini penting dan nggak penting. Nanti di caption aku bakal cantumin suggestion aku, beberapa channel dan beberapa tempat aku dapat inspirasi untuk pernikahan aku. Anyway, pernikahan aku itu intimate. Aku ngundang sekitar 100 undangan, yang mana itu aku lebihin sekitar 200 porsi gitu. Anyway, untuk tempat aku dapat di dekat rumah aku, karena aku cari pertama itu dari Google Maps. Aku cari restoran yang menerima untuk reservasi gitu. Karena aku kayak cuman 100 orangan gitu, itu udah termasuk keluarga dan teman-teman aku dan suami. Pokoknya kuncinya adalah cari yang paling deket rumah kamu dulu, karena itu bakal ngepres budget untuk transport dan untuk yang kayak kurang penting gitu. Karena namanya acara, kalau kita terlalu jauh itu tuh bakal nambah cost di transport yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kayak konsep deket tuh kalian bisa naik angkot atau bahkan jalan kaki. Nah, terus kayak saudara-saudara kamu atau keluarga kamu yang mungkin lansia atau punya keterbatasan, itu jauh lebih gampang ngurusnya. Karena nggak mungkin kan kita kan, karena kita yang ngurus, jadi kayak kalau bisa seminimal mungkin kita ngasih effort di hari H. Jadi lebih baik di sebelum hari H gitu, kayak jauh, kayak
udah kalian tinggal datang aja gitu. Dan itu aku dapat kayak gak sampai 1 kilometer. Itu sebenarnya restoran gak terlalu besar tapi gak terlalu kecil juga, gak terlalu terkenal. Aku kan ke beberapa tempat gitu ya, aku ada 3 cadangan 4 cadangan gitu, dan semuanya tuh aku datengin satu-satu. Aku tanya tentang kira-kira makanannya apa aja, apakah sebelumnya udah pernah ada yang acara di sini, terus tempatnya kira-kira muat berapa orang, apakah boleh dipindahin atau enggak mejanya, apakah boleh dekorasi tambahan, apakah dia menyediakan dekorasi dari dia sendiri, terus kira-kira budgetnya berapa, terus pilihan menunya apa aja, terus apakah boleh pasang musik, apa dia menyediakan musik, apakah boleh bawa makanan dari luar, atau dia benar-benar strict banget harus makanan dari dia. Kalian cobain satu-satu, bener-bener kalian harus emang capek di kita sih guys, maksudnya emang gak gampang karena kayak harus survei ke beberapa tempat, tapi maksudnya namanya nikahan gitu kan ya, tapi maksudnya memang kalau misalnya budget tipis kalian harus repot di waktu dan di tenaga, tapi itu worth it karena sesuai sama apa yang kalian mau. Gak terlalu banyak otak juga, gak terlalu banyak berantem enggak, kayak bener-bener less drama karena kalian semua yang ngurus. Tapi ya semua repotnya, semua keringetnya, semua sedih senengnya itu kalian semua yang ngalamin. Untuk attire aku beli guys, bukan sewa, karena aku mikir abis beli itu bakal aku pakai selanjutnya. Tapi aku modif guys, aku beli di Shopee dan itu murah, kayak nggak sampai 200, itu dress gitu. Dan aku cek lagi, kalian tuh bisa dapat dress yang lebih bagus lagi, malah pada saat itu masih jarang kan dressnya. Aku pesen warna biru, aku juga nggak mau yang ribet-ribet banget. Pokoknya itu menurut aku, kalau sewa itu kan kita nggak bisa lihat-lihat lagi kan. Kenapa aku pilih biru? Karena nikah itu nggak harus putih. Aku juga udah tanya sama orang KUA, nikah itu nggak harus putih, dan aku nggak repot ganti baju guys. Biru atau baju apapun selain putih itu bisa dipakai di nextnya, dan bakal aku simpen, bakal aku gantung di rumahku yang setelah pernikahan, rumahku bersama suamiku. Pokoknya aku pesen itu di Shopee dan aku modif sedikit. Aku pakai kain organza, terus aku buat rok gitu, aku rempelin. Pokoknya di sini nanti aku bakal kasih tau fotonya. Attire pengantin pria juga aku beli di Shopee karena ternyata jas itu cukup murah kalau asal jas gitu, kecuali kalau kalian yang mau yang gimana harus custom apa gitu segala macam, enggak guys, jas itu cukup murah kalau asal jas aja gitu. Aku beli jas untuk atas bawah dan kemeja dan dasi gitu, dan suspender. Jadi aku nggak pakai tuxedo, tapi aku pakai, bukan aku sih, maksudnya suami itu pakai suspender gitu. Dan untuk mua itu aku cari yang di Instagram yang budgetnya masuk di aku, tapi bagus, aku suka hasil muanya, hasil makeupnya aku suka, pokoknya sesuai selera aku. Untuk pengantin pria aku nggak pakai makeup, aku di budget sekitar 1 jutaan kayaknya, itu untuk dandan aja. Jadi untuk attire full di aku, pesen mua itu cuma untuk dandan dan hijab dulu. Sepatu juga aku beli di Shopee karena aku pikir aku nggak suka yang terlalu tinggi, tapi aku juga nggak mau yang kebesaran dan ini gitu. Pokoknya kayak kalau nyewa tuh aku nggak bisa lihat-lihat lagi sepatunya. Jadi itu kalau beli itu sepatu buat aku gitu. Dan untuk make up dan attire keluarga aku nggak pesenin, tapi aku bilang sama keluarga aku, baju pengantin aku dan tema pernikahan aku itu warna biru. Aku bilang aku biru muda gitu, dan jasnya warna navy. Jadi alhamdulillah mereka bisa kompak dan mereka bisa pakai apa yang mereka punya, atau mereka mau beli, atau mereka mau modif atau gimana. Itu less drama sih guys, bener-bener semua terserah mereka. Mereka mau pakai warna biru juga nggak apa-apa kan, katanya
Nanti kalau misalnya nggak putih nggak beda sendiri dong. Nggak juga guys, karena aku kan nikahan hijab ya, berhijab, jadi aku kayak pakai melati ronce gitu di hijab aku, dan aku pakai mahkota kan. Keluarga dan teman-teman aku itu mereka nggak pakai melati, jadi kan maksudnya kayak kelihatan kan gue pengantinnya, gue nggak harus warna putih. Tapi kalau misalnya kalian mau yang spesial nggak apa-apa juga, tapi intinya aku share pengalaman aku gitu. Anyway, 10 juta itu aku udah termasuk semuanya kecuali mahar sama seserahan. Untuk prosesnya kan itu tadi 4 ya, people, produk, place, sama prosesnya. Make up dan attire itu aku sama dari awal sampai akhir, dan aku sewa di tempat di restoran tersebut kayak 3 jam, tapi aku lebihin jadi 4 jam. Lebihin 1 jam karena untuk mereka beres-beres atau untuk antisipasi kalau acaranya ngaret, jadi nggak ngerugiin ke restorannya. Dan juga ya intinya kita bener-bener berusaha semoga semua seneng di hari pernikahan kita. Anyway, kalau kalian mau, aku bakal share vendor-vendor aku dan channel-channel aku yang aku pakai ketika pernikahan aku. Jadi buat kalian yang di daerah Jakarta Timur, boleh banget kontak vendor-vendornya. Ini aku no endorse, no promosi ya, tapi bener-bener ini yang aku pakai dan aku nyaman untuk memakai vendor tersebut. Menurut aku ini worth it dan cukup bagus. Jadi boleh banget lihat-lihat di link yang aku share, oke? Anyway, mungkin aku bakal bikin video lanjutan tentang detail-detail yang mungkin aku lupa, karena itu sebenarnya pernikahan aku sekitar di tahun 2022, sekitar 3 tahun yang lalu. Jadi kalau aku ada yang lupa, mungkin aku bakal bikin next video, oke? Semoga bermanfaat video ini dan selamat, semoga kalian lancar menuju cara pernikahan kalian. Bye bye.